Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi gaya kampanyenya yang ditiru dua pasangan calon lain. Anies kerap menggelar kampanye dalam format dialog hingga live streaming media sosial. Anies menghormati upaya kandidat lain meniru gaya kampanye pasangan calon Amin. Menurut Anies, kampanye harus dibuat berkualitas dengan dialog langsung ke masyarakat. Kampanye Anies dalam format dialog, desak Anies ditiru kandidat lain seperti Cawapres Mahfud MD yang mengusung tabrak Prof. Gaya live streaming media sosial juga diikuti dua paslon lainnya. Nomor 2, nomor 3 yang dia ikutan live TikTok. Oh, udah pada mulai. Oh, syukurlah kalau gitu. Punya program kayak desak Anies nih, Pak. Ya, kita membawa gagasan perubahan. Dan perubahan itu dimulai pada saat kampanye. Satu, membuat kampanye menjadi berkualitas. Kampanye bukan soal pemasangan banner, tapi kampanye tentang ide, gagasan, dan rekam jejak. Dan itu dimulai dengan kegiatan diskusi. Lalu yang kedua adalah dialog langsung dengan seluruh masyarakat, salah satunya lewat live TikTok. Jadi ketika kemudian itu diikuti, kami bersyukur. Dan mengikuti itu memerlukan kebesaran hati. Jadi saya menghormati kebesaran hati mereka untuk ikut di dalam rute yang kami tempuh. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut tidak ingin menjadi pemimpin yang banyak bicara, menebar janji tapi tidak ada hasil. Prabowo menyatakan saat ini rakyat tidak dapat dibohongi dengan janji seperti itu. Saat bertemu pendukungnya di Bengkulu, Prabowo menyinggung tidak ingin jadi pemimpin yang hanya banyak bicara dan suka menebar janji. Menurut Prabowo, rakyat saat ini tidak dapat dibohongi dengan kata-kata yang tidak diimbangi dengan hasilnya. Kita tidak mau banyak bicara, banyak omong, banyak janji, tak ada hasil, tak ada kerja. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi, saudara sekalian. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut seorang calon presiden memang semestinya menjaga emosi saat berdebat dan tidak memperlihatkan kemarahan di muka publik. Ganjar menilai penampilan debat yang dihiasi dengan kemarahan dan emosi akan menimbulkan persepsi tidak baik di masyarakat. Pasti emosinya mesti dijaga, karena kalau pertunjukannya adalah kemarahan, emosi, pasti ada beberapa yang tidak suka. Maka kita mesti bisa menampilkan hal-hal yang lebih edukatif, meskipun ada orang yang mengatakan tidak edukatif gitu ya. Tapi menurut saya itu edukasi paling baik. Sehingga kalau kemudian bicaranya ya tidak ada data yang bisa ditampilkan hari ini. Oke, secara kuantitas tidak bisa, maka setidaknya pemimpin itu bicara kualitatifnya apa. Itu edukasinya.